Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pada buku tema A subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar pada subtema 3 tentang bersyukur atas keberagaman. Nah, anak-anak di rumah kira-kira sudah tahu belum nama makanan dan asalnya dari mana? Coba perhatikan dua gambar berikut. Coba kita lihat pada gambar pertama. Ini apa ya namanya? Ini adalah kerak telur. Berasal dari mana? Ada yang tahu nggak kira-kira? Asalnya dari Jakarta. Sedangkan yang kedua, nah apa ya yang kedua ini? Ini terbuat dari sagu, dibuat semacam bubur. Jadi namanya adalah papeda. Kira-kira pernah dengar nggak makanan papeda berasal dari mana? Jadi asalnya itu adalah dari Papua atau Maluku. Nah, kalau ditanya soal makanan, jadi Ananda harus tahu bukan hanya kita makan itu aja, tapi kita juga harus tahu asalnya dari mana. Nah, bisa dilihat ini adalah kerak telur dan papeda. Oke, kita lanjut. Sekarang di sini ada beberapa makanan tradisional. Yang pertama adalah gado-gado. Nah, kalau yang ini pasti sering kita makan ya. Kita mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa gado-gado ini berasal dari DKI Jakarta. Terus ada ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat. Nah, kalau yang ini gambar ketiga semuanya sudah tahu. Mungkin termasuk salah satu makanan favorit kalian. Bahkan Bunda pun suka dengan makannya, yaitu pempek, berasal dari Sumatera Selatan. Ada nasi pundut berasal dari Kalimantan Selatan. Ada rendang dari Sumatera Barat dan sop konro dari Sulawesi Selatan. Jadi walaupun kita belum pernah lihat, nah kita harus tahu ya asalnya ini dari mana. Nah, di sini sudah ada membuat teks tentang makanan tradisional yang kamu ketahui. Jelaskan sejarah makanan dan cara membuatnya. Mungkin Ananda di rumah bisa mencari tahu gimana cara membuat makanannya dan kenapa makanan tersebut berasal dari daerah masing-masing. Jadi, sambil kita belajar, kita juga bisa membuat dan mengetahui cara membuat makanan tersebut. Oke, sekarang pada halaman 81 di situ ada teks kue mochi khas Sukabumi. Jadi, kue mochi ini dikenal di negara-negara Asia seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Tiongkok. Kue mochi juga terkenal di Indonesia. Tepatnya di mana? Ada di Sukabumi, Jawa Barat. Jadi, bahan utama membuat kue mochi ini adalah tepung ketan yang dilumatkan atau dikukus. Setelah itu, barulah adonan tersebut diisi dengan kacang tanah sangrai yang dicincang. Jadi dalam kue mochi itu seperti ada kacang tanahnya. Jadi adonan yang telah diisi kacang tanah dibentuk bulat-bulat dan ditaburi tepung kanji sangrai.
Agar fungsinya buat apa? Biar tidak lengket. Kira-kira pernah nggak ya Ananda di rumah makan kue mochi? Sekarang ini banyak sekali varian kue mochi yang dijual di Indonesia, seperti durian, pisang ambon, dan vanila. Nah, kalau sudah, silakan boleh menuliskan gagasan pokok dan pendukungnya, di mana di situ ada 3 paragraf yang masing-masing mempunyai 3 gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Selanjutnya adalah sifat-sifat bunyi, di mana di sini ada 3. Yang pertama adalah bunyi dapat dipantulkan. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah bunyi dapat merambat, dan ketiga adalah bunyi dapat diserap. Yang pertama adalah bunyi dapat dipantulkan. Contohnya adalah suara kita akan terdengar lebih keras di dalam gua akibat pantulan bunyi yang mengenai dinding gua. Atau misal kita berada di dalam ruangan tertutup. Terus permukaan dindingnya berupa semen, kaca, atau seng, maka bunyinya akan terdengar jauh lebih kuat dibanding kita teriak di luar ruangan. Yang kedua adalah bunyi dapat merambat, di mana bunyi ini dapat merambat pada benda padat, gas, dan cair. Contohnya, kita dapat mendengar bunyi 2 batu yang dibenturkan dalam air. Nah, boleh dipraktekkan. Kita ambil 2 batu, terus kita benturkan dalam air. Maka bunyi tersebut akan dapat merambat. Ketiga, bunyi dapat diserap. Contohnya, bunyi dapat diserap oleh benda lunak seperti busa, styrofoam, gabus, dan karpet. Jadi, pada saat kita berada di dalam ruangan yang dilapisi karpet, gabus, busa, maka tidak akan terdengar di luar ruangan. Contohnya di mana ya tempatnya? Mungkin ada yang tahu Ananda? Yaitu di bioskop. Jadi, kalau Ananda pernah menonton bioskop, maka bunyi di dalam bioskop itu akan terdengar sangat kuat. Tetapi kita yang berada di luar ruangannya tidak akan terdengar sama sekali karena dilapisi dengan karpet pada dindingnya. Oke, jadi bisa ya membedakan 3 sifat-sifat bunyi. Nah, boleh juga untuk mempraktekkan jika ada piring, gabus, buku, 2 tabung karton, dan jam tangan. Bisa ngikutin langkah kegiatannya. Di sini ada 8 kegiatan. Jika ada alat dan bahan, boleh Ananda praktekkan di rumah. Oke. Jadi ini adalah pembelajaran 3. Sekarang kita lanjut pada subtema 3, pembelajaran 2. Masih dengan bersyukur atas keberagaman. Nah, sekarang kita harus mengamati gambar rumah adat. Di sini sudah ada rumah A dan B. Yang pertama kita akan membahas pada rumah A terlebih dahulu. Kira-kira pada potongan gambar nomor berapa rumah adat yang A? Dua, 3, kita lihat ya, 4, 2, 4, maaf, maksudnya adalah 2, 4, 5, dan 7. Nah, kalau sudah terbentuk, kira-kira berasal dari daerah mana?
Rumah adat ini adalah rumah adat Jogo yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, asalnya adalah Jawa Tengah. Jadi harus tahu ya, ini adalah asalnya dari Jawa Tengah. Coba selanjutnya adalah rumah adat B. Kira-kira terbentuk pada nomor berapa aja? 1, 3, 6, dan 8. Nah, kalau dari bentuknya atau atapnya ini sudah jelas bahwa di sini adalah adat berasal dari Papua. Nah, jadi di sini menggunakan masih bahan yang belum modern. Oke, jadi untuk matematikanya kita tidak akan belajar karena kita sudah belajar dan mempunyai mata pelajaran sendiri untuk matematikanya. Sekarang boleh dibuka pada halaman 87. Sudah ada teks tentang kerjasama dalam tradisi Siwalipari. Nah, sudah ada, di mana Bunda jelaskan sebentar bahwa pada zaman dahulu biasanya warga suku membangun rumah adat secara bergotong royong. Misalnya di suku Mandar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, di mana gotong royong di suku Mandar terlihat saat warga membuat kapal atau rumah. Warga dari beragam latar belakang sosial bekerja sama mengangkat sebuah rumah panggung atau kapal yang beratnya dapat mencapai puluhan ton. Jadi rumah pada zaman dahulu itu seperti rumah panggung ya. Jadi bisa dipindahkan dengan cara bergotong royong. Jadi sebagai upahnya mereka akan disediakan makan dan minum seperti cendol atau bubur kacang hijau. Nah, pada zaman dahulu itu bahwa kebersamaan itu penting, jadi tidak semuanya dinilai dengan uang. Terus, sang pemilik rumah biasanya mengumumkan pelaksanaan pemindahan rumah panggung melalui pengeras masjid atau gereja. Jadi sesuai dengan agamanya masing-masing. Tradisi Siwalipari dalam bahasa Mandar memiliki arti kebersamaan dan tolong-menolong. Jadi tradisi ini sudah secara turun-menurun agar semangat gotong royong dan kebersamaannya masih tetap terus ada. Walaupun kita sudah di zaman modern, tapi warga Sulawesi Barat berharap tradisi Siwalipari itu tidak akan pernah hilang. Jadi itu sangat penting dan bagus sekali. Sekarang Ananda boleh menjawab pertanyaan yang ada pada halaman 87 nomor 1, 2, dan 3. Nah, untuk ayo peragakan, di sini sudah ada tarian di mana dengan lagu Burung Kutilang. Di sini sudah ada beberapa gerakan tariannya. Sudah ada 4 gerakan yang boleh Ananda lihat dan praktekkan di rumah. Nah, jadi sambil menari diiringi dengan lagu Burung Kutilang. Ini adalah gerakan ketiga. Dan ini adalah gerakan yang terakhir atau gerakan keempat. Oke. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini sudah cukup. Jika ada yang masih belum dipahami, boleh ditanyakan sama bundanya masing-masing.
Jika ada kesalahan, Bunda minta maaf dan pada Allah Bunda mohon ampun. Bunda tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bunda tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.